Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra syamul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Segala puji tentu milik Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang berbuka kita masih diizinkan oleh Allah diberikan kesehatan yang sempurna sehingga seluruh aktivitas kinerja kita bisa berjalan dengan lancar dengan pujian yang sangat luar biasa, yakni alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam tentu dan senantiasa dan tak pernah kita lupa, yakni kita selalu panjatkan kepada baginda agung. He is the best man, super power, manusia yang Allah unggulkan di atas seluruh manusia, khatamin nabiyyin, yang menjadi pungkasan atau penutup seluruh para anbiya wal mursalin, yang punya karamah asy-syafa'atul udmah, yakni pertolongan besar yang mampu membawa seluruh umatnya sekecil apapun iman dalam dadanya bisa masuk ke dalam surganya berkah daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pemirsa Facebooker Pondok Pesantren Darussalam yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kajian kami yakni berupa fikih ataupun berupa ilmu yang berkenaan dengan syariat. Syariat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi bagi orang-orang untuk melaksanakan ibadah. Kalau ibadahnya salah satu daripada fikih tidak benar, maka ibadah itu akan sia-sia belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji kitab Safinah Qolal musannif rahimallahu wa nafa'ana bih fi ulumih wa asrari fid dini wad dunya wal akhirah. Di saat ini kita sedang rame berbicara tentang puasa. Di sini juga saya akan menjelaskan satu bab, satu fasal yang berkenaan dengan puasa. Arkanus syami ay hadza arkanus syam. Adapun rukun-rukunnya puasa. Nah, ini puasa dalam bahasa Arab ada yang mengatakan syamun, ada yang mengatakan somun. Itu masdaroni. Jadi dua masdar yang bermakna satu. Jadi rukun-rukunnya puasa. Saniyatun itu ada dua. Ya, jadi rukun puasa itu ada dua. Nah, sebelumnya namanya puasa adalah lughatan al-imsaku. Yang namanya puasa menurut bahasa itu artinya imsak. Seperti kita sering dengar ketika akan menjelang subuh atau 10 menit sebelum kita melaksanakan adzan subuh, terdengar di masjid-masjid, di surau-surau, imsak. Nah, itu merupakan kajian fikih yang bermakna menahan. Nah, artinya apa? Persiapan aba-aba, nah, itu ya, untuk supaya para soim, orang yang berpuasa itu siap melaksanakan puasanya pada hari itu. Gitu. Hadirin pemirsa TV One yang berbahagia, ya. Jadi imsak, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk rukun-rukunnya itu. Arkanu syami, rukun-rukunnya puasa. Itu saniyatun ada dua. Asya'a perkaranya. Nah, jadi ada dua perkara. Apa yang dua itu? Terus bagaimana cerita yang dua itu? Ruang lingkup daripada dua rukun puasa itu kita bahas dalam kitab Safinah ini. Anda penasaran kan? Jangan kemana-mana. Lanjut dalam kitab Safinah ini. Yang pertama, niyatun. Jadi bahasa Arab sama dengan bahasa Indonesia yang artinya niat. Lailan di waktu malam. Likulli yaumin setiap hari
fil fardi, di dalam puasa fardu. Jadi hadirin sekalian, satu dalam rukunnya puasa, satu adalah niat, dan wajib niat itu di malam hari. Artinya apa? Ketika kita niat sudah lebih daripada waktu malam, mungkin setelah azan ataupun matahari sudah bersinar, itu ya, maka niat itu apabila fil fardi, di dalam di dalam puasa fardu, maka niat itu dianggap tidak sah, kecuali kalau kita puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan wajib likulli yaumin, ya, setiap hari lailan, waktunya harus malam. Makanya sering dan gak asing lagi, setiap kita selesai sholat tarawih berjamaah pasti dibacakan secara bersama-sama, nawaitu shauma ghatin an adain fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Dan itu dibaca setiap malam. Meskipun ada kaul lain yang mengatakan boleh kita niat puasa Ramadan dalam 1 bulan sekaligus. Ya, itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu dianjurkan supaya niat itu setiap malam, baik setelah sholat tarawih ataupun setelah sahur, itu hukumnya boleh. Itu yang pertama, niat. Ya, perbedaannya kalau sunnah boleh siang hari, selagi kita belum makan, belum apa-apa, masih dalam perut keadaan kosong, puasa, itu pun dianjurkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di masa hidup beliau. Nah, yang kedua adalah watarku muftirin. Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Nah, yang membatalkan ini tentu sangat banyak sekali. Ya, yang membatalkan itu adalah apa itu? Di situ ada tuh. Min wusuli ainin, dari masuknya sesuatu yang kelihatan. Apa itu? Minal jaufin, daripada lubang. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam lubang bisa membatalkan puasa. Lubangnya apa aja? Lubang yang ainin, artinya apa? Dilihat oleh mata kita, nampak. Contoh, mulut kita. Siang-siang lupa minum es dogan. Sudah setengah gelas baru ingat, oh saya puasa. Dilanjutin, maka itu batal ketika dilanjutkan itu. Yang kedua apa? Kuping. Kita sering lupa ketika kita mandi di kolam ataupun di tempat-tempat kolam renang begitu. Nah, kita selam di situ, air itu masuk. Nah, air yang masuk melalui kuping tadi, karena ainun, kuping itu kelihatan nyata bolongannya, maka bisa membatalkan pahala ataupun membatalkan puasa. Secara nyata batal, benar-benar batal. Begitu. Nah, itu. Ada lagi lewat lubangnya lain, misalkan lewat pantat, kita sering ketika masuk ke air, ya kan, nggak sengaja dalam air kita kentut. Nah, secara otomatis itu air masuk, itu pun bisa membatalkan. Dan ada yang bisa masuk ke dalam lubang tapi tidak membatalkan. Gitu ya. Lubang itu apa? Ainun, tidak kelihatan lubang itu. Seperti apa? Pori-pori. Misalkan di sini santriwan santriwati dalam keadaan sakit, kemudian dia suntik. Nah, suntik tadi itu memasukkan sesuatu min wusuli ila jaufin, ya kan? Nah, sesuatu yang masuk ke dalam lubang, tapi lubang itu tidak nampak. Maka suntik hukumnya diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena suntik itu masuknya sesuatu melalui pori-pori tubuh, tidak secara langsung sesuatu yang kasat mata. Itu. Nah, itu ya. Nah, ada yang sudah jelas-jelas batal, itu ya. Ada pula yang hanya membatalkan pahalanya saja. Itu ya. Jadi ada yang batal-batal benar, ada yang batal puasanya saja. Apa itu? Itu banyaklah. Ada yang namanya khusbah. Apa namanya itu? Berbohong, adu domba, itu semuanya itu puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak kita dapatkan. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang membatalkan daripada pahalanya orang yang berpuasa. Nah, mungkin itu hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sukses dari Pondok Pesantren Modern Darussalam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.